Kami datang Tuhan pada malam hari ini. Kami hendak mengucap syukur Tuhan karena kebaikan, karena kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kau ada bagiku Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau hiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, sungguh kau hebat Tuhan. Tiada yang sepertimu, ku menyembahmu. Oh Tuhan yang hebat, sungguh kau luar biasa, Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu, dulu sekarang sampai selamanya. Gembala yang baik, karena aku kekurangan, sebab kau yang sertaku Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau hebat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami masih bernafas, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman Bapa. Terima kasih buat nafas hidup yang Kau berikan. Terima kasih buat kasih setiamu. Sekali lagi Tuhan,
kami berada pada malam hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami tidak terdistract oleh apapun juga yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami mau fokus dalam beberapa menit ke depan Tuhan, hanya untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami teladani daripada Engkau Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam mengatakannya, dalam menyampaikan segala sesuatunya, tapi Engkau Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau tidak terbatas oleh apapun juga. Sampaikan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada hari ini. Saya percaya kita diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, karena Allah Immanuel menyertai saudara kemanapun saudara berada, dimanapun saudara ada. Saya percaya kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu menaungi kita semuanya. Nah, malam hari ini saya akan memberikan judul renungan ini adalah memiliki mental yang kuat. Mengapa saya memberi judul memiliki mental yang kuat? Karena firman Tuhan berkata di hari-hari terakhir, di akhir zaman, ya, itu akan ada masa yang sukar, masa yang sulit. Dan saya percaya kuasa Tuhan menyertai kita semua. Nah, juga di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Maka itu kita perlu memiliki mental yang kuat di masa-masa akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang teguh. Haleluya. Karena orang yang bermental kuat adalah orang yang memiliki iman yang teguh dan tidak goyah, bahkan dalam kesulitan, dalam tengah-tengah persoalan, tantangan. Orang-orang yang memiliki iman yang teguh adalah orang-orang yang bermental kuat. Haleluya. Karena dalam 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Kita memiliki iman yang kuat, yang teguh. Haleluya. Dalam keadaan apapun, dalam situasi yang sulit, iman kita tetap teguh. Nah, yang berikutnya adalah kita harus memiliki ketabahan. Haleluya. Orang yang bermental kuat di masa-masa akhir zaman ini, mereka adalah orang-orang yang tabah. Haleluya. Untuk menghadapi kesulitan, mereka tidak menyerah. Artinya mereka tetap, kita semua tetap beraktivitas, tetap melayani Tuhan. Sekalipun tantangan ada, ya, tidak menyerah. Tabah menghadapi situasi mungkin terlihat tidak mungkin, tetapi bersama Tuhan segala sesuatunya tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 21 ayat 19 berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Haleluya. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Yang ketiga adalah orang yang kuat mentalnya. Orang yang kuat mentalnya adalah orang yang memiliki pengharapan yang kuat. Memiliki pengharapan yang kuat akan kedatangan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita berdoa dan berjaga-jaga, tetap waspada. Haleluya. Kita tetap setia, waspada, karena hari-hari ini adalah hari yang jagat. Dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia,
dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 9 berkata, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. Orang yang kuat mentalnya, orang yang kuat dalam Tuhan, itu yang keempat adalah memiliki kasih yang tidak berkesudahan kepada Tuhan, kepada sesama. Karena firman Tuhan berkata, dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Haleluya. Orang yang memiliki mental yang kuat, yang kelima adalah kesetiaan. Orang yang bermental kuat itu setia kepada Tuhan dan firman-Nya, bahkan ketika dia harus menghadapi tantangan dan kesulitan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b, di sana dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wow, luar biasa. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan memiliki mental yang kuat di hari-hari yang jahat ini, di mana kebanyakan orang kasihnya, kebanyakan orang kan dikatakan, kasihnya menjadi dingin. Hanya sedikit orang bertahan, hanya sedikit orang yang setia, hanya sedikit yang orang yang hidup dalam kebenaran. Di masa-masa yang sulit justru kebanyakan orang mundur, kebanyakan orang berhenti melayani. Karena firman Tuhan berkata jelas, kasih kebanyakan orang menjadi tawar, menjadi dingin. Yang bertahan dalam kesetiaan, yaitu orang-orang yang memiliki mental yang kuat. Di masa-masa yang sulit ini, yang keenam saya mau sampaikan, yaitu kerohanian kita harus bertumbuh, berakar, amin, dan berbuah lebat. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di masa-masa yang sulit, bukan kita mundur, kecewa, putus asa, tapi justru kita berakar, semakin bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Amin. Dan itu yang Tuhan sukai, yaitu orang yang bertumbuh, ya. Karena kita harus tahu, kita lawan kita tuh bukan darah dan daging, tapi lawan kita adalah si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya. Saya bacakan Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau saudara baca terus sana dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan seterusnya saudara boleh baca. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Kita harus memiliki mental yang kuat di hari-hari yang jahat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan yang saya sampaikan yang terakhir, yang ketujuh adalah kita harus terus bergantung pada Tuhan. Orang yang bermental kuat adalah orang yang bergantung pada Tuhan dan firman-Nya, serta mengakui kelemahan diri kita sendiri. Artinya kita tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Di luar aku, kata Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu di masa-masa sulit kita perlu Tuhan. Kita perlu Dia. Sekalipun engkau mungkin orang yang bagaimana, tetapi kita tetap perlu Tuhan. Haleluya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata keharusan untuk bergantung sama Tuhan adalah orang-orang yang bermental kuat dan firman-Nya serta mengakui kelemahan kita diri sendiri. Mazmur 121 ayat 1 sampai 3 berkata,
ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kaki goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Haleluya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10 dikatakan, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia itu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Dalam Alkitab kita dapat melihat bagaimana contoh-contoh orang yang bermental kuat di masa-masa yang sulit. Lihat Yusuf, ya, mengalami meskipun menghadapi kesulitan, pengkhianatan, Yusuf tetap setia kepada Tuhan dan akhirnya menjadi orang yang berpengaruh. Saudara bisa baca dalam Kejadian 37 sampai pasal 50. Siapa lagi? Masih banyak, saudara. Daniel, meskipun menghadapi tekanan dan ancaman, Daniel tetap setia kepada Tuhan dan akhirnya menjadi orang yang berpengaruh. Daniel 1 ya sampai pasal 6. Saudara bisa baca. Dan yang terpenting adalah sebagai contoh yang paling utama adalah Yesus Kristus. Sebagai contoh yang utama untuk kita lakukan, ikuti jejaknya. Yesus Kristus menunjukkan mental yang kuat dalam menghadapi kesulitan dan pencobaan di padang gurun. Dan yang terlebih lagi ketika dia di atas kayu salib. Haleluya. Itulah sebabnya ada padamu dengan berlimpah-limpah. 2 Petrus 1 ayat 8-11 berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengarkan baik, camkan baik-baik. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Wow, haleluya. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah diampuni. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Haleluya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Luar biasa, memiliki mental yang kuat di masa-masa yang sulit, Bapak Ibu. Lihat contoh Yusuf, contoh Daniel, dan terlebih contoh yang paling utama, yang luar biasa, Tuhan Yesus. Ya, memberikan contoh bermental kuat untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan hari ini saya percaya kita diberkati Tuhan. Dan kita harus tahu arti daripada berkat. Arti berkat adalah segala sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan melekat sama Tuhan. Itu artinya berkat. Haleluya. Tapi kutuk, arti kutuk adalah sesuatu yang menjauhkan kita dan memisahkan kita dari Tuhan. Pilihlah berkat, bukan kutuk. Amin. Tuhan memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan firman-Mu hidup menjamah setiap kami Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit sembuhkan. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami. Dengan semakin kami melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Ntar kami akan berpisah, biarlah kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Haleluya.